Haleluya, haleluya. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kemerdekaannya pasti akan dimerdekakan. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Saudara-saudara, pencinta channel Pendeta Raymond Mantik, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yang namanya orang beragama tidak dapat mengerti penyataan tentang Yesus. Orang beragama ketika mereka membaca Alkitab, ada selubung yang menutup mata mereka, yaitu selubung agamawi mereka. Sebelum lebih lanjut, teman-teman subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, dan bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang diberkati, agar channel ini semakin berdampak. Mari kita melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 ya. Mari kita melihat, ini ayat yang penting kita harus memahami ya. Ini jarang sekali kita didengarkan ini ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Saya akan membacakannya buat teman-teman sekalian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Ternyata setiap kita yang membaca Alkitab, Anda yang pintar baca Alkitab, saya rasa banyak teman-teman yang dari seberang sana yang suka membaca dan juga barangkali sudah membaca Alkitab. Anda tidak akan mengerti begitu saja walaupun Anda sudah sekolah sampai doktor. Karena apa? Ada selubung yang menutup mata Anda. Anda boleh mengerti dengan pengertian Anda. Anda boleh mengerti dengan selama ini Anda sudah dicekokin untuk mengerti ayat-ayat Alkitab. Tapi untuk mengerti penyataan Yesus Kristus dalam Alkitab, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu harus disingkapkan, dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyingkapkan itu. Makanya murid-murid Tuhan yang sudah dimuridkan oleh Yesus selama 3 tahun, dimuridkan oleh Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus harus menghembuskan rohnya kepada mereka, membukakan pikiran mereka, sehingga mereka baru mengerti bahwa segala nubuatan tentang Yesus Kristus di kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, itu sudah tergenapi di dalam Yesus. Makanya memang Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, namun tidak segampang itu orang bisa memahami. Alkitab ini dapat dimengerti ketika hati kita diterangi oleh Roh Kudus, hati kita dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus datang menuntun kita kepada kebenaran Yesus Kristus. Roh Kudus tidak pernah menuntun kepada yang lain. Roh Kudus datang menolong dan menuntun kita pada Yesus Kristus. Makanya seberapa pintar pun orang-orang beragama, siapapun dia, agama apapun dia, kalau selubung yang menyingkapkan mata rohaninya belum disingkapkan, maka dia tetap akan buta selamanya. Dia tidak akan
Alkitab. Orang Yahudi aja yang udah Yahudi masih ada selubung yang menutupi mereka untuk mengerti, apalagi Anda yang bukan orang Yahudi. Lebih buta, lebih jauh lagi. Oleh karena itu hanya Yesus yang dapat menuntun Anda mengerti kitab suci. Hanya Yesus, karena Injil itu adalah penyataan Yesus Kristus. Siapakah dia? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak manusia. Dia segala-galanya. Jadi untuk mengerti Injil, mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, Anda harus dituntun oleh Roh Kudus kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat membukakan singkapan itu. Bagi Anda yang tulus mencari kebenaran, Anda yang tulus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya kerajaan Allah, kebenaran dari Tuhan akan memerdekakan engkau. Saya tantang Anda, baca Injil. Baca Injil. Kalau Anda betul-betul mencari kebenaran, jangan hanya Anda berkata, oh ini yang bilang begini, ini bilang begini, katanya Alkitab telah dipalsukan, katanya Alkitab telah direvisi. Emangnya Anda boleh membuktikan kapan direvisi, oleh siapa, yang mana direvisi? Karena Alkitab ini sangat besar volumenya. Teman-teman sekalian, kalau Anda mau belajar lebih lanjut, silakan komen pertanyaan Anda, diskusi Anda di kolom komentar, dan apabila Anda ingin bertanya, silakan, saya akan menjawabnya. Bagi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti dimerdekakan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya.